dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, saya Widianto. Kita berjumpa dalam Indonesia bersama Galeri Indonesia Kaya. Dari lantai 8 West Mall Grand Indonesia Jakarta, kali ini saya akan kedatangan teman-teman yang sangat inspiratif. Teman-teman ini sudah lama menjadi tim support yang luar biasa untuk Galeri Indonesia Kaya. Partisipasinya hebat sekali dan karya-karyanya juga luar biasa. Yang pertama, saya panggilkan sahabat saya, Mas Iwet Ramadan. Alhamdulillah. Bajunya bagus. Lalu Mbak Nonita Respati. Halo Mbak, silakan. Dan satu lagi Mbak Terry Wijaya Supit. Halo Mbak, silakan. Yang pertama kali saya akan menyapa sahabat saya, teman curhat saya, Mas Iwet Ramadan. Wet, itu kan saya tahu betul waktu Indonesia pertama kali mengudara, ditayangkan, itu yang pertama kali narasumber saya adalah Iwet Ramadan. Itu pertama kali Mas? Itu pertama kali. Nah, di sana saya melihat bahwa ada perjuangan, ada kerja keras di situ. Sebenarnya tujuan Iwet untuk berjuang di seni pakaian, batik, kain, itu apa dasarnya? Jadi dasar pemikiran utamanya adalah sebenarnya aku tuh percaya bahwa budaya itu yang akan menjaga sebuah bangsa akan semakin kuat. Yang aku lihat sekarang di Indonesia, ya aku mungkin generasi aku, anak muda dan sebagainya, itu keblinger Mas. Keblinger dalam artian gini, globalisasi, budaya asing masuk, tapi nggak punya filter. Diterima bulet-bulet, nggak dikasih tahu sama orang tuanya, terus jadi kebarat-baratan, sehingga akhirnya identitasnya, ID-nya hilang. Nah ini kalau dibiarkan terus, bisa-bisa kacau nanti semuanya. Bisa hilang Indonesia. Banget. Ya? Nonita ini saya dengar-dengar dari bayi udara yang dihirup adalah udara batik. Itu maksudnya Udara apa? keraton. Udara keraton. Jadi pastinya batik, kain sudah lekat ya dengan penggambaran dalam teknik batik sudah lekat. Nah lantas perjuangannya itu sendiri yang menjadi visi dari Nonita itu apa? Yang menjadi visi dari saya melalui label Purana adalah tetap mengusung dan mempertahankan teknik batik itu sendiri karena tekniknya ya. Tekniknya karena saya rasa mungkin masih ada banyak orang yang salah kaprah bahwa menyebut batik itu asal motifnya batik, tidak peduli tekniknya print mesin atau apa, dia sebut itu sebagai batik. Padahal itu sebenarnya kita sebut sebagai kain tekstil bermotif batik. Yang disebut sebagai batik adalah prosesnya. Jadi ketika ada proses perintangan warna atau pemberian warna dengan malam, itu yang dinamakan sebagai batik. Dan itu yang terus pengen dikonsistenkan oleh Purana, bahwa teknik itu akan selalu kita pakai. Entah itu cap, entah itu batik tulis, tapi intinya adalah batik. Namun yang kita istilahnya inovasikan di sini adalah pembaharuan atau modernisasi pada motif dan warnanya. Gitu. Oke, jadi menghargai sebuah proses itu penting ya Nonita ya. Kalau Mbak Terry selama ini kan berarti ada dong kolaborasi antara perhiasan dengan batik atau dengan kain-kain Indonesia. Selama ini yang dilakukan oleh Mbak Terry apa? Ya, jadi memang kalau saya sendiri dengan label Manjusa itu memang membuat replika perhiasan antik Indonesia. Jadi ternyata Indonesia itu kaya sekali akan perhiasan dari Aceh sampai Papua. Setiap daerah mempunyai perhiasan, sehingga dari situ kami dari Manjusa, saya berempat kebetulan
mengangkat dan mengeksplor kembali perhiasan-perhiasan milik bangsa kita yang memang seni perhiasan dari zaman dulu itu bagus sekali. Nah, untuk diaplikasikan memang sangat cocok ya. Sangat. Beberapa kali kami di Galeri Indonesia Kaya ini juga memadu-madankan dengan pakaian batik, tenun, dan apa saja sebenarnya pakaian modern juga bisa dipadankan asal sesuai dengan bentuk perhiasan dan tema pakaiannya. Gitu aja. Iya, iya, iya. Nah, pemirsa, kalau ngobrol dengan 3 narasumber yang sangat inspiratif, memang pasti nggak ada habisnya. Banyak hal menarik di sana. Tapi pemirsa jangan lupa, ada kuis dan dengan persembahan menarik dari Galeri Indonesia Kaya. Ikuti terus di @indonesiatweet atau di @indonesiakaya. Nanti hadiah-hadiah menarik itu sampai ke rumah Anda. Nah, berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Pemanas air berkarat dapat mengakibatkan korsleting listrik yang sangat membahayakan keluarga Anda. Awas! Ganti dengan Daldro, pemanas air dengan tabung tembaga murni yang bebas karat. Daldro, made in Holland. Klasman, jadilah bagian dari perubahan. Act now, Klasman. Sekarang waktunya menikmati hidup. Minum 1 kaplet Caldana Flex setiap hari bila perlu. Caldana Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Caldana Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Kembali lagi sama Iwet. Iya. Iwet, saya tahu tuh perjuangannya tuh dari mulai memilih batik, lalu ada juga yang mendesain, lalu juga menjahit, lalu memasarkan, sampai punya outlet sendiri. Kira-kira gimana sih itu bisa terwujud oleh Iwet? Waduh, kalau ditanya gimana bisa terwujud, aku juga bingung jawabnya gimana. Karena awalnya emang cuman berdasarkan karena kecintaan sama budaya bangsa ini. Waktu itu juga sempat terpilih sebagai duta untuk United Nations (UNDP) untuk Millennium Development Goals. Di situ ada satu poinnya adalah menghilangkan pemiskinan. Jadi hal-hal yang membuat orang miskin gitu. Terus aku mikir apa yang bisa dikerjain ya, apa yang bisa dikerjain. Kemudian aku mikir bahwa aku suka fashion.
Terus namanya zaman dulu gitu, zaman kepikir kalau suka fashion jualan baju. Terus ya udah akhirnya mulai konsep, oke bikin apa ya? Oh batik nih, batik deh kita kembangkan segala macam bla 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 bla. Dilalah waktu itu negara tetangga dikabarkan mengambil batik Indonesia gitu. Terus aku pikir wah ini momentumnya tepat. Lalu kemudian aku lihat lagi kejadiannya, ternyata orang Indonesia nggak tahu apa itu batik. Makin kuat lagi di situ tekadnya. Akhirnya ya udah pelan-pelan dibuat desain produknya, lalu kemudian setiap produk kita itu kita sertakan penjelasan mengenai apa itu arti motifnya. Jadi kalau aku sama Mbak Nonita itu lebih fokus kepada tekniknya. Kalau aku adalah mempreserve motifnya. Karena di UNESCO itu kan yang mereka lindungi adalah teknik dan motifnya. Bukan kainnya. Jadi mau sampai jungkir balik, mau sampai loncat-loncat pakai kain batik, tapi kalau nggak tahu batik itu apa dan cerita di balik motifnya serta apa yang tergambar di balik situ, percuma. Gitu. Jadi dari situlah kemudian akhirnya jalan terus sampai akhirnya ya berkembang seperti sekarang ini. Kalau Mbak Terry, saya penasaran gimana sih kita tahu kalau misalnya yang dibuat replika ini asli dan sejarahnya seperti apa? Nah itu dia, memang kita memang harus research ya, karena sedikit sekali literatur di dalam negeri tentang perhiasan Indonesia. Nah itu titik kepuasannya paling dari Mbak Terry di mana tuh? Ketika menemukannya kah? Tahu cerita sejarahnya? Di mana? Pasti pada saat menemukan dan tahu cerita sejarahnya. Saya barusan ini pulang dari Eropa, Belanda. Kemudian saya itu mendapat info ada pameran perhiasan antik abad 7 dan 8 di private museum ya di Rotterdam. Ya, kemudian dan pada saat yang sama saya berada di sana gitu. Jadi itu kayaknya sesuatu sekali buat saya. Karena di sini saya nggak bisa lihat. Kebetulan saya di sana saya lihat dan aduh benar-benar bagus sekali. Dan ternyata museum itu memang tematik. Jadi dia selalu pameran untuk mengumpulkan kolektor-kolektor dunia yang misalnya temanya perhiasan Jawa antik. Jadi kolektor dunia mereka pinjam barangnya untuk pamerkan di sana. Wah, seru kan? Seru banget tuh. Nah, satu lagi nih ke Mbak Nonita. Akhir-akhir ini ya di Indonesia, kalau nggak lihat saya di Jakarta, Surabaya, saya lihat di Jogja, bahkan di Medan sekalipun, itu kayaknya orang sudah banyak sekali pakai batik. Kira-kira untuk usaha untuk bisa mempopulerkan dari sisi mana ya? Sebenarnya paling mudah kita mulai dari diri kita sendiri ya, baik saya maupun Mbak Terry maupun Mas Iwet, kita gencar lah pasti ya bersosial media, kita selalu pakai batik, perhiasan tradisional dan sebagainya gitu. Dan saya punya satu cerita yang menarik untuk memperkenalkan batik di dunia internasional, karena kebetulan beberapa bulan yang lalu saya sempat berangkat ke Oxford dan saya itu didaulat untuk membuat kemeja batik dan blazer batik untuk para perempuannya dan kemeja batik untuk para prianya untuk sekitar 50 murid Oxford Master of Business School di Oxford sana. Luar biasa. Terus reaksinya bagaimana? Reaksinya pada saat batik itu jadi kita kirimkan ke Oxford dan pada tanggal tepat 2 Oktober itu semua mahasiswa di Oxford itu tidak peduli dari India, ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika, Eropa, itu semua memakai batik di Oxford. Nah ini ya, ini menunjukkan bahwa seniman-seniman kita memang kreatif, nggak dalam berkaryanya tapi mempromosikannya juga luar biasa. Harus. Dan sekarang di Galeri Indonesia Kaya ini akan ditampilkan sebuah fashion show. Kita saksikan fashion show dari Iwet Ramadan dan Mbak Terry.
Bagus banget tuh Mas Iwet tadi. Iya, Itu terima kasih. bukan koleksi untuk yang ditampilkan di Fashion Week. Bukan. Kalau untuk Fashion Week kita punya koleksi lain lagi. Jadi ini tuh koleksi awal tahun. Nah ini Royal Successor namanya. Kita pakainya Sogan. Iya, Sogan iya. tuh batik Jogja Solo. Kita pakai yang warnanya coklat-coklat. Kenapa Royal Successor? Karena Sogan ini identik dengan batik keraton. Gitu. Jadi ini semua motif-motif klasik yang ada di keraton kita keluarin lagi, kita kenalin lagi supaya konsumen kita tahu bahwa ini loh filosofinya, artinya kan. Nah, ini ada pertanyaan yang sama untuk Mbak Nonita, Mbak Terry, juga Mas Iwet. Galeri Indonesia Kaya ini banyak membantu seniman Ya. dalam mengekspresikan karya-karyanya. Sangat. Sejauh ini apa yang sudah ya Mbak Terry lakukan di sini, Mbak Noni juga Mas Iwet, mungkin secara singkat saja. Kalau saya banyak ya, ada beberapa kali untuk Manjusa dan beberapa kali ikut fashion show di sini dan kemudian saya sendiri juga didukung pada saat saya membuat buku ini. Perhiasan dan ini adalah coffee table book tentang perhiasan pertama yang karena di Indonesia biasanya buku-buku perhiasan ini yang menulis tuh orang-orang asing. Iya. Jadi ketika saya research juga saya tidak mendapatkan buku-buku seperti. Jadi saya sangat terinspirasi untuk membuat buku ini ketika saya berulang tahun kemarin pas ke 50 tahun. Jadi saya pikir apa yang bisa saya perbuat dan saya berikan untuk negara tercinta ini, ya inilah yang saya buat buku ini. Ada isinya perhiasan antik, kebetulan koleksi saya dan lebih dari 200 koleksi perhiasan antik dan didukung oleh Galeri Indonesia Kaya. Nah, sekarang bukunya bisa didapat di mana nih kalau pemirsa mau lihat? Ada buku di ini? sini, ada di Galeri sini. Indonesia Jadi harus Kaya. dicari di Galeri Indonesia Kaya ya? Ya. Oke. Lalu Mbak Nonita? Kalau dari Purana sendiri, kita udah beberapa kali juga fashion show di sini untuk koleksi batik maupun jemputan. Terus kita juga sempat bekerja sama untuk mengolah batik Kudus yang kebetulan dibina oleh Bakti Budaya Jarum Foundation juga. Kita bikin baju untuk 28 finalis putra-putri batik nasional waktu itu. Dan kedepannya kita juga sudah ada pembicaraan untuk mengadakan pelatihan untuk pengrajin batik Kudus dan juga kita berdua nantinya akan mengolah kain tersebut, batik Kudus tersebut untuk dijadikan koleksi. Betul. Untuk Luar biasa. Nah, sekarang kalau Mas Iwet kayaknya udah akrab sekali nih. Kayaknya pintu di sana udah kenal banget nih. Wah. Aku suka banget sama tempat ini soalnya. Tapi kalau apa yang sudah dikerjakan di sini bersama Galeri Indonesia Kaya, kita rutin bikin kelas batik namanya. Jadi kelas batik ini kita undang anak-anak muda untuk belajar membatik. Lalu kemudian kita kenalkan batik itu ceritanya seperti apa. Bisa diunggah, bisa dilihat di indonesiakaya.com. www.indonesiakaya.com. Bener, ngomongin soal indonesiakaya.com juga aku akan segera jalan sama Galeri Indonesia Kaya untuk merekam kehidupan dari 6 desa adat di Indonesia. Wah. Tahan dulu yang ini ya. Makin menarik perbincangan kita dengan 3 narasumber yang inspiratif ini. Tapi jangan lupa pemirsa, selalu ada quiz dengan persembahan menarik dari Galeri Indonesia Kaya. Bisa dilihat di Twitter @indonesiakaya atau Twitter @indonesiatweet. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Gangguan prostat,
minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Classmile. Jadilah bagian dari perubahan. Act now. Classmile. Selama lebih dari 35 tahun, Ultraflu telah menjadi merek yang dikenal untuk melawan demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Siapkan selalu Ultraflu, kapan saja dan di mana saja. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Classmile. Jadilah bagian dari perubahan. Act now. Classmile. Sakit kepala, migrain, pilih Poldanme. Poldanme, obat sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Untuk sakit kepala saya tidak pernah ambil pusing. Kan ada Poldanme. Poldanme, pol. Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Web, ya, tadi kita sudah bicara tentang apa yang pernah dilakukan di Galeri Indonesia Kaya. Ini pertanyaan sama buat semuanya. Ke depan, apa lagi nih kerjasama dan apa yang akan dilakukan di Galeri Indonesia Kaya selain tadi buat kelas batik dan lain-lain? Sebenarnya aku punya cita-cita lagi adalah membawa Galeri Indonesia Kaya ini ke radio. Gitu. Jadi bisa dengan mudah dong. Sangat. Tinggal bagaimana programnya. Tapi kita ada kepikiran untuk bikin satu namanya time signal, Mas Yofi. Jadi time signal ini setiap jam itu akan ada pengingat, penanda waktu yang menceritakan soal kekayaan Indonesia. Jadi cerita soal tumpeng itu apa, lalu kemudian cerita batik itu apa, tenun itu apa, semua yang ada di Indonesia. Sehingga akhirnya nanti, karena radio itu kan salah satu medium yang paling mudah untuk masuk ke masyarakat. Kita mengemas sesuatu yang klasik Indonesia tapi dengan gaya yang pop. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Betul. Ini masalah salah satu usaha untuk bisa juga lebih mempopulerkan ke seluruh kalangan, terutama mungkin generasi muda ya. Nah, kalau dari Mbak Terry, Kalau saya mau minta Galeri Indonesianya lebih diperbesar, boleh nggak ya? Karena biar bisa mengundang banyak orang. Kalau kita buat kegiatan-kegiatan di sini, kayaknya sekarang udah pack gitu ya, pack gitu loh. Jadi banyak kalau misal kita mengundang tamu, itu tuh waiting listnya banyak sekali. Padahal mereka kan ingin sekali melihat. Nah, mungkin justru rasa penasaran itu yang akan dibangun di GIK. Biar makin sering. Bener, jadi kita lebih sering ya. Sering, dan nanti juga insya Allah mungkin ada gedung yang lebih besar. Amin. Menampung karya-karya teman-teman semua. Dari Mbak Nonita. Kalau dari saya, Galeri Indonesia Kaya sendiri itu menurut saya sudah luar biasa karena satu, dia accessible, kedua bukan hanya sekedar venue yang menyediakan tempat untuk kita bikin acara, tapi juga memperkenalkan budaya Indonesia. Kemudian ketiga, kita tidak dipungut biaya untuk mengadakan acara di sini, as long as kita terus promote produk Indonesia, produk karya-karya kita gitu. Jadi saya pikir saya akan terus mempergunakan Galeri Indonesia Kaya. Ada satu lagi fashion show ini dari Mbak Nonita dan juga Mbak Terry. Kira-kira apa yang akan ditampilkan di sini?
Kebetulan untuk koleksi kali ini saya tampilkan jumputan dan ini akan selaras dengan launching webstore Purana sebentar lagi. Dan dari koleksi jumputan ini saya juga sama halnya seperti batik, saya ingin membuktikan dan mengkomunikasikan kepada generasi muda maupun generasi yang lebih matang tadi bahwa hampir semua kain tradisional Indonesia itu nggak selalu tua. We can dress down atau dress up. Kita mau bawa santai, kita bisa pakai sepatu sneakers, loafer atau Oxford shoes. Kita mau pakai untuk koktail atau pesta, kita bisa pakai high heels. Gitu. Oke, menarik sekali nih. Nah, lalu Mbak, yang ditampilkan ini apa nih bedanya dengan Mas Iwet? Perhiasan-perhiasannya? Mungkin kalau ini kita disesuaikan dengan bajunya Nonita, jadi ini warnanya agak silver gitu ya. Kalau tadi kan emas. Ya. Wah, pemirsa, kalau bisa ngobrol soal tentang bagaimana karya dari desainer-desainer dari para seniman-seniman ini, tentu waktu 30 menit tidak akan pernah cukup. Tapi yang jelas yang bisa kita ambil inspirasinya adalah bagaimana kerja keras dan kecintaan budaya. Semoga menular ke seluruh lapisan termasuk kepada adik-adik ini semua, ya? Oke. Dan sekali lagi mungkin untuk pemirsa di rumah, jangan lupa bahwa Galeri Indonesia Kaya selain juga memang gratis untuk para seniman yang untuk berkarya, juga gratis buat teman-teman yang ingin hadir. Tinggal lihat saja di www.indonesiakaya.com. Bagaimana reservasinya dan acara-acara apa aja, ada program-program apa saja di Galeri Indonesia Kaya. Terakhir, saya Widianto undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia, dan saksikan sebuah pertunjukan sedikit kecil saja dari Mbak Nonita dan juga Mbak Terry. Sebuah fashion yang sangat menarik. Dipersembahkan oleh